Hello Tiang Lovers, welcome back to Tiang Channel. Pada edisi Buta Excel episode yang ke-6 ini, saya akan menjelaskan mengenai menu number. Nah, menu number ini terdiri dari kurang lebih 12 fungsi yang bisa kita pelajari pada video kali ini. Nah, seperti apa 12 fungsi itu? Kita langsung aja belajar yuk. Yang pertama adalah fungsi general. Nah, teman-teman untuk mengaktifkan menu number ada di sini ya. Nah, teman-teman bisa mengklik yang tanda panah ini, yaitu number format ini, atau klik kanan format cell. Kemudian, pada tabulasi number akan muncul seperti ini. Sama aja ya, teman-teman ya. Teman-teman bisa klik yang di sini, atau kalau mau shortcutnya yang lebih cepat ada di atas sini. Nah, di sini banyak. Oke. Contoh 1, general yang paling atas ini ya. Kita akan bahas 12 kategori atau 12 fungsi dari number. Yang pertama general. General ini adalah tidak memiliki format number yang spesifik. Jadi, semua sel yang ada di Excel secara default atau secara pengaturan dasarnya itu diset oleh Microsoft sebagai general, tipe value-nya. Kalau itu orang IT ngomong biasanya tipe datanya gitu ya. Diset sebagai general. General ini tidak punya spesifik format. Ini bisa aja kalau saya tulis gini bisa berupa angka biasa, atau di kolom C sini saya bisa tulis sebagai teks biasa. Gitu ya. Nah, ini tidak ada format apapun gitu ya. Nah, beda dengan yang nomor 2, number. Kalau number itu kita bisa ubah-ubah formatnya. Contohnya saya punya nomor seperti ini. Misalkan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gitu ya. Saya klik 1, 2, 3, 4, 5, 6. Klik number format. Kemudian saya klik number. Nah, di sini kita bisa tambahkan desimalnya mau berapa digit di belakang koma. Mau 3, mau 4, mau 5. Nah, di sini ada sampelnya juga. Jadi, selnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6 isinya. Ketika kita ubah number formatnya, otomatis sampel previewnya ada di atas sini. Ya, misalkan kita mau pakai 2 digit, kemudian use 1000 separator, artinya digit grouping ya. Per 1000 dia akan ngasih koma. Kita klik aja di sini, otomatis dia akan memisahkan. Jadi 123.456,00. Kita coba aja ya. Oke. Nah, seperti ini. Beda ya sama general. Kalau general, umum. Tidak ada spesifik number formatnya. Kalau number, itu baru kita bisa spesifik kita mau kasih apa. Mau kasih digit groupingnya, mau kasih desimalnya. Atau pada saat nilainya ini minus, seperti ini. Minus 12 juta misalkan. Nah, kita bisa kasih digit grouping. Dan kita bisa kasih tanda minusnya itu sebagai negatif number, minus 1, 2, 3, atau di dalam kurung, kalau misalkan pakai accounting format. Kita kasih contoh aja ya. Kita pakai digit grouping, separator, di belakang koma ada 2 desimal, kemudian kita biasanya pakai yang ini, yang merah sekaligus ada tanda kurungnya. Nah, biasanya di accounting kalau di tanda kurung artinya kan negatif gitu ya. Nah, ini adalah fungsi number. Kemudian, ada yang fungsi currency. Currency itu mata uang ya. Kita klik selnya yang kosong, kemudian number format, kita pilih currency. Di sini sama, currency juga kita disediain bisa pilih berapa desimal. Kemudian simbol currency yang mau kita buat apa? Ada dolar, ada Armenian, Azerbaijan, Bitcoin, dan lain sebagainya. Nah, kita pilih yang negara kita aja. Sebagai contoh pelajaran, kita pilih yang RP. RP Indonesian. Ups. Lewat ya? Oh, enggak. Agak ke bawah ya. RP, nah ini. RP Indonesian. Kita klik. Nah, kemudian negatif number-nya ada berapa pilihan. Terserah teman-teman mau pakai yang mana. Umumnya biasanya ya pakai yang ada minusnya terus ada merahnya. Kita okein. Ketika kita tulis 12.500, otomatis
Excel akan menambahkan Rp di depan dan 2 desimal di belakang sesuai pilihan kita tadi. Dan seterusnya, 1.500.000. Nah, seperti itu ya. Kemudian, pelajaran yang keempat, fungsi yang keempat, accounting. Kita coba cek, accounting itu ada apa aja. Oh, accounting itu cuman 2 desimal sama rupiah. Sama sih ya, mirip ya. Accounting sama currency itu mirip. Coba kita pilih lagi rupiah. Mana rupiah? Rupiah, oh ini dia. Nah, mirip ya. Nah, bedanya adalah kalau accounting itu mungkin ada di rata-rata alignment teksnya aja. Jadi mengikuti kaidah-kaidah ilmu accounting. RP-nya ada di kiri dan lain sebagainya gitu ya. Saya agak kurang ngerti mengenai accounting. Mungkin teman-teman yang nonton video ini yang ngerti accounting bisa tolong jelaskan di bawah supaya teman-teman lain yang nonton bisa ikut belajar. Kemudian yang kelima ada date. Ada date ini seperti namanya untuk penanggalan. Misalkan kalau saya tulis gini 22 misalkan apa ya, Oktober gitu ya, OKT 2021, enter, tidak berubah apa-apa, ya kan? Kalau misalkan saya mau ubah ini jadi format tanggal, contohnya 22 garis miring Oktober itu 10 garis miring 2021, maka kita harus mainin di date-nya sini. Nah, ini teman-teman banyak banget tipe-tipe date-nya. Jadi teman-teman bisa pilih sesuai dengan apa ada yang tertera di layar teman-teman. Kalau teman-teman pilih yang misalkan ini ada apa? Harinya Wednesday Maret 14 2012. Kita okein aja. Oke. Nah, loh kok nggak berubah? Nah, ini adalah salah satu kunci ya teman-teman ya yang mau saya ajarin adalah kenapa tidak berubah, karena kita pakai bahasa Indonesia bulannya. Dia akan berubah ketika pakai bahasa Inggris. OCT misalkan Oktober, kita enter. Nah, dia akan mengikuti apa yang kita pilih tadi, number formatnya tadi. Friday, Oktober 22, 2021, 2021. Coba saya ubah lagi ke yang lain. Misalkan saya nggak mau pakai itu, kepanjangan. Biasanya pakai yang ini. Tanggal beserta bulan aja, tahunnya nggak usah. Kita okein aja. Nah, seperti kayak gini teman-teman. Tetap formatnya di atas, seperti yang tertulis di selnya ini. Tetap formatnya bulan, tanggal, tahun. Gitu ya teman-teman. Atau teman-teman bisa juga pilih yang lain. Misalkan saya pilih di sel yang lain ya. Date-nya saya mau pilih yang ini. Kayak Indonesia punya formatnya. Jadi tanggal, bulan, tahun. Kita okein aja. Kemudian kita tulis. Misalkan 17 AGS 2021. Nah, AGS nggak mau. Kenapa tadi teman-teman? Ya, bulannya harus dalam bentuk Inggris. August gitu ya. Nah, baru dia mau. Gitu. Oke. Kemudian time. Time itu waktu. Misalkan kalau 11, sekarang saya bikin videonya jam 10.45 PM. Berarti 22.245. Nah, seperti ini. Tapi apakah ini format waktu? Kita lihat yang di formula bar. Nah, dia udah otomatis mendeteksi sebagai format waktu. Tapi kalau dengan penulisan 22.45 ini saya nggak terbiasa. Saya terbiasanya pakai AMPM. Nah, kita harus mengubah nih teman-teman. Caranya pakai number format tadi. Pakai time. Nah, di sini ada tipenya banyak sekali, teman-teman bisa sesuaikan. Yang tadi teman-teman mau AMPM berarti pakai yang ini. Yang ada PMPM-nya. Kalau mau pakai ada yang detiknya, yang pilihnya yang bawah ini. Yang ada detiknya. Kita okein ya. Nah, 10.45 PM. Gitu ya. Kurang lebih kayak gitu. Ya, atau misalkan time-nya teman-teman mau ganti. Jam 5 subuh, 05.200, enter. 5 AM.
Kalau misalkan 5 sore gimana? Ya 17.200. Nah, seperti itu. Atau teman-teman mau ganti lagi nomor format time-nya, bisa, terserah. Di sini banyak sekali. Mau ada tanggalnya plus jamnya, atau mau jam doang, atau bagaimana, terserah. Di sini banyak. Teman-teman bisa pilih. Kemudian yang ketujuh adalah percentage. Percentage ini paling umum sekali digunakan ya. Selain number, currency, dan number, currency, general, percentage ini juga lazim atau umum digunakan. Kita lihat nomor format percentage itu apa. Nah, simple, cuman gini doang. Ya. Tapi, teman-teman kalau lihat deskripsinya di bawah, percentage formats multiply the cell value by 100 ya. Berarti otomatis kalau kita pilih nomor format percentage, ini akan dikalikan 100. Contoh, di sini ada shortcutnya teman-teman, percentage di atas. Percent style dia ngomongnya ya, ntar kita gunain yang di sini aja. Misalkan, saya mau tulis berapa? 2% gitu ya, berarti 2, enter. Kemudian saya klik di sini, saya persen di sini. Nah, otomatis dia akan mengkalikan dengan 100. Jadi 200%. Begitu. Kemudian misalkan kalau saya punya target penjualan 10, actual penjualannya 20, berarti 20 dibagi 10. Berapa persen pencapaiannya? Saya enter, dia kan cuma tulis 2, saya klik persen. Oh, berarti 200%. Atau misalkan saya punya target penjualan 10, tapi yang tercapai 5, berarti 5 saya bagi dengan 10. Oh, berarti 50%. Nah, seperti itu kegunaannya. Kalau nggak pakai number percentage, maka saya jualan 5, targetnya 10, berarti 0,5. Dia tidak dikalikan 100, gitu ya. Dengan saya klik percentage, nah otomatis dia akan mengkalikan dengan 100 tadi. Nah, itu bedanya teman-teman. Fraction. Nah, fraction ini mungkin jarang digunakan kalau teman-teman tidak sering bermain dengan angka pecahan. Fraction itu artinya pecahan. Contoh, 0,5. Saya mau 0,5 ini tertampil sebagai 1/2. Caranya gimana? Caranya kita klik number format tadi, fraction. Nah, kita pilih yang S-halves. Itu ya, pecahan setengah S-half itu. Kita okekan. Nah, dia 1/2. Kalau misalkan 2,5, itu jadinya apa? Nah, kita cek aja teman-teman, 2,5. Enter. 2,5. 1/2. Kalau mau pakai seperapatan juga bisa. Seperapat itu 1/4 gitu ya. Nah, kita coba di kanannya sini. Kita klik dulu, terus kita pilih fraction atau pecahan. Kita pakai seperempatan itu S-quarter ya, kalau nggak salah ya. Kita cobain aja. Nah, misalkan 0,25. Nah, 1/4. Seperti itu. Ya, 0,5. 2/4. 0,75. 3/4. 1 gitu ya. Nah, oke. Itu mengenai fraction yang ke-8. Kemudian yang ke-9, scientific. Scientific ini saya juga belum pernah, nggak sering pakai ya, atau belum pernah pakai ya. Ini apa saya juga kurang tahu, kita coba aja yuk. Scientific, oke. Kita coba 150. Oh, scientific itu ternyata dia akan memunculkan format, misalkan saya ketik 150 tadi, dia akan muncul format 1.50 E plus 02. Nah, ini seperti matematika pada umumnya, atau kalau misalkan teman-teman punya kalkulator seperti ini, scientific seperti ini, biasanya dia akan memunculkan memunculkan format seperti itu bila nolnya tidak cukup, gitu ya. Contohnya, 1.000.000 misalkan ya, 1, 2, 1, 2, 3. Nah, 1.00 E plus 06. Gitu. Scientific ini biasanya juga akan muncul otomatis ketika teman-teman melakukan perhitungan
yang nolnya tidak muat di satu kolom gitu ya. Coba ya, berhasil nggak ya? Ini saya coba di kolom ini, saya hitung misalkan 1M. Tuh, 23, 123 ditambah 900M. 123, 123, 123. Nah, seperti ini teman-teman. Kurang lebih kayak begitu ya, scientific. Untuk yang ke-10 itu teks. Nah, teks ini gampang aja teman-teman. Teks itu tuh, simple, dia nggak apa-apa. Teks ini artinya mengubah semua nilai sel yang ada di dalam sel itu sebagai teks. Meskipun kita ketiknya adalah angka, tapi dia akan mengkonversi sebagai teks. Contohnya gini teman-teman. Saya akan input di sini ya, angka 150. Enter. 150 ini adalah angka. Gimana taunya adalah angka? Karena dia rata kanan. Kalau misalkan misalkan namanya adalah Kimberly, enter. Nah, dia akan rata kiri. Itu adalah teks. Bedanya apa value dan teks? Angka atau teks. Bedanya adalah kalau angka itu bisa dijumlah atau dihitung, kalau teks tidak bisa untuk dihitung, ditambah, dibagi, dikurang, nggak bisa. Bisanya angka, gitu ya. Nah, coba 150 ini, kalau saya kasih number format teks, dia akan seperti apa? Oke kan? Nah, dia akan rata kiri, artinya ini adalah berupa teks. Jadi teman-teman, kalau misalkan punya datanya berupa angka, misalkan 12, 35, 150, 268, 874, 652. Nah, ketika ada yang seperti ini di data mentah teman-teman nantinya, semua ada angka sih, cuman kok yang ini kiri ya, yang ini kanan ya. Teman-teman patut curiga dulu. Jangan-jangan angka yang menjorok ke kiri itu bukan angka, tapi adalah teks. Nah, teman-teman harus cross-check di bagian number sini. Nah, kalau di atasnya tertulis teks, oh berarti ini adalah bukan angka. Cara ngerubahnya gimana? Teman-teman bisa mengeneralkan, atau teman-teman bisa ubah ini menjadi number. Seperti itu. Ya. Teman-teman jangan terkecoh dengan misalkan punya data seperti ini tadi, terus teman-teman kira, oh ini marginnya kok rata kiri, saya rata kiriin semuanya aja. Wah, ini repot ini teman-teman kalau teman-teman punya pemikiran kayak gini. Karena di 150 ini, tuh teman-teman lihat di menu ini ya, number. Atasnya general, tiba-tiba di sini teks. Wah, ini masalah. Masalahnya kalau nanti teman-teman mau melakukan perhitungan sum atau bagi atau average, dia tidak akan bisa dibagi. Hasilnya akan error. Atau mau VLOOKUP, dia nggak bakal ketemu gitu ya. Nah, itu hati-hati. Kemudian, nomor 11 spesial. Spesialnya apa ya? Saya juga belum pernah pakai. Kita cek. Oh, spesial ini ternyata phone number, zip code gitu ya. Phone number kayak apa sih? Kita lihat coba. Phone number lokalnya English United States. Misalkan 021-554-5345 misalkan. Nah, kayak gitu teman-teman. Ya, kebayang ya. Cuman tadi United States tuh, coba kita lihat Indonesia. Coba Indonesia, Punjabi, ups, udah kelewat banyak ya. I ya. Indonesian. Nih, klik. Oh, nggak ada. Berarti tidak support Indonesia, teman-teman. Tidak support. Nah, dia balik ke awal. Oke. Berarti spesial untuk Indonesia nggak ada. Ya, kita skip aja ya. Kemudian custom. Nah, custom. Custom ini begini, teman-teman. Tuh, wah banyak apa sih, bingung gitu ya. Ada hashtag. Ini gunanya untuk apa? Nah, kita coba aja dengan menggunakan angka yuk, teman-teman. Saya di sini kasih angka positif. Kasih angka positif 150. Nggak tahu, saya favorit aja sama angka 150. Saya kasih minus 150. Jadi ada angka positif, ada angka negatif. Ya, saya akan kasih tunjuk teman-teman seperti ini. Kalau saya klik angka positif, custom. Nah, teman-teman lihat nih. Di sini kan ada previewnya.
Nah, teman-teman bisa klik aja sambil lihat previewnya. Apa maksudnya 0 ini? Oke, 0 ini sama tetap, berarti tidak ada perubahan. Kalau 0,00, oh dia memberikan desimal, 2 desimal di belakang koma. Kalau ini apa ya? Kalau ada yang crash ini ya, atau hashtag ini. Oh, ini sama, 150, biasa. Kalau yang ini, oh ini juga sama, 0,00. Nah, yang beda ini apa? Ada titik komanya segala macam. Kita lihat. Tuh, loh kok sama aja? Terus gunanya belakangnya untuk apa? Nah, gini teman-teman. Kalau teman-teman lihat di sini ada 2 bagian. Di depan titik koma sama di belakang titik koma. Biasanya custom ini yang di depan titik koma untuk menunjukkan nilai positifnya akan berubah seperti itu. Kalau nilai negatifnya akan berubah seperti yang ini. Nah, kita coba okekan dulu. Oke. Nah, untuk yang berikutnya saya akan klik yang sama. Nah, teman-teman lihat, angka minus 150 akan dikasih tanda kurung, gitu ya. Seperti ini, dikurungin. Nah, kalau misalkan saya klik bawahnya ada tulisan red, berarti dia akan menunjukkan negatifnya sebagai warna merah. Saya okein dulu biar kelihatan. Nah, seperti ini teman-teman. Itu untuk menunjukkan angka negatif. Ya. Aduh, apa bedanya kalau saya kasih number ini, numbernya desimalnya saya matiin, saya use separator, terus saya klik ini, sama aja teman-teman. Custom ini gunanya adalah kalau kita mau membuat format number sesuai keinginan kita sendiri. Misalkan, saya nggak mau separatornya itu per 1000. 000, saya nggak mau. Saya maunya digit groupingnya atau separatornya per 100, gitu ya. Bisa aja pakainya caranya gini. Atau saya mau buat custom formatting. Misalkan, kalau angkanya negatif, nanti ada tanda panah ke bawah. Kalau angkanya positif, ada tanda panah ke atas. Atau kalau misalkan angkanya 0, ada tanda strip gitu ya. Beserta tanda panah atas bawahnya bisa dikasih warna gitu ya. Kalau atas warna hijau, kalau bawah warna merah, kalau strip warna kuning. Nah, itu bisa dengan menggunakan custom formatting. Teman-teman tinggal tulis code atau coding di sininya. Tulis sintaksnya di sini. Ya. Nah, pelajaran custom formatting, teman-teman bisa lihat link di kiri atas, di kanan atas sini. Oke? Nah, itu saja teman-teman pelajaran kita mengenai menu number dengan 12 function atau 12 fungsi. Ada satu lagi, sorry teman-teman, yang mau saya ajarin. Nah, di sini teman-teman lihat ya, di sini ada shortcut-nya sebetulnya. Ada currency yang tadi, kemudian ada percentage yang udah saya ajarin, ada digit grouping. Jadi kalau misalkan teman-teman di sini tulis 45.000, tapi belum ada digit groupingnya, di sini deh, 45.000. Nah, kalau mau pakai digit grouping, teman-teman nggak usah repot-repot klik number format atau klik kanan format cell, nggak perlu. Teman-teman tinggal klik number ini aja. Kalau ada desimalnya teman-teman mau buang, teman-teman tinggal pilih ini, increase desimal atau decrease desimal. Kliknya tergantung sesuai jumlah desimal yang teman-teman inginkan. Nah, itu aja tambahannya teman-teman pada video kali ini. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Saksikan terus Tiang Channel karena di edisi Buta Excel episode ke-7, saya akan membahas mengenai menu style ini. Conditional formatting, format stable, dan cell style. Oke, nantikan terus video Tiang Channel. Sampai jumpa.